بسم الله الرحمن الرحيم. Insyaallah semoga yang menjawab salam hidupnya penuh dengan ketentraman. Yang menjawab salam semoga hidupnya penuh dengan keselamatan. Afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian, kata Nabi. Maka sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Hadirin yang insyaallah senantiasa dimuliakan dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga berkumpulnya kita di dunia nanti berkumpul lagi di surga ya Allah. Amin. Alangkah sedihnya nanti karena orang-orang jamaah sekalian, orang-orang yang masuk surga itu mereka bertanya-tanya tentang orang-orang yang berdosa. Anil mujrimin yatasaaluna anil mujrimin. Orang-orang yang masuk ke surga itu, kalau ada kawan-kawan mereka di dunia dulu yang suka berbuat dosa, yang suka berbuat maksiat, tidak masuk dalam surga, ditanya oleh ahli surga, ditanya oleh orang-orang yang di surga, kemana kawannya? Makanya orang-orang yang dalam surga berkunjung ke neraka. Apa kata orang yang berada dalam surga? Salah satunya mereka berkunjung ke neraka Saqar. Apa kata mereka? Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kenapa kata orang-orang yang di surga itu kalian itu masuk ke dalam neraka Saqar? Padahal dulu mereka hidup di dunia bersama dalam satu desa bernama Candimas. Mereka dulu satu seperjuangan, main badminton bareng, sepak bola bareng. Tapi waktu di surga ternyata ada yang tertinggal. Kemana kata orang-orang yang di surga? Tengok di neraka Saqar. Oh, kata mereka yang neraka Saqar. Qalu lam naku minal musallin, kata mereka. Kami ini penyebabnya dimasukkan Allah ke neraka Saqar karena lam naku minal musallin. Dulu waktu di dunia mereka bukan orang-orang yang sholat. Bisa jadi dia sholat tapi sahur. Sahur itu banyak maknanya. Ada yang mengatakan sahur ciri-ciri orang yang sholat, tapi alladzina hum an sholatihim sahur. Salah satunya orang itu sholat, tapi masih ada sholat-sholat yang dia tinggalkan. Sholat maghrib oke, sholat isya oke, subuh lewat. Sahur fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahur. Celaka kata Allah orang-orang yang sholat seperti ini. Dia sholat, sholatnya, tapi ada ternyata sholat yang dia tinggalkan. Sahur orang tersebut masuk kelompok sahur. Qalu lam naku minal musallin, bukan termasuk orang-orang yang sholat. Wa lam naku nut'imul miskin, dan juga kami dulu waktu di dunia bukan orang-orang yang memberi makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan dulu mereka kebiasaannya di dunia karena sering duduk-duduk bersama orang-orang yang membicarakan keburukan. Maka alhamdulillah
Ada yang hobi ngerumpi, kumpul sih kumpul, tapi kumpulnya untuk ngerumpi. Kumpulnya kumpul, tapi membuat strategi bagaimana agar nurul Islam itu jamaahnya semakin dikit. Karena cemburu melihat jamaah nurul Islam berkembang pesat terus menerus banyak jamaah, akhirnya buat strategi, buatlah fitnah-fitnah agar mereka tidak mau untuk duduk-duduk di taman-taman surga, yaitu majlis-majlis ini. Nah jamaah sekalian, semoga kita semua sekali lagi masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan bersama lagi berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada yang di VIP, ada yang di kelas ekonomi, ya kan? Tapi surga dulunya. Walaupun kelas VIP kalau neraka, ada yang mau Pak? Fasilitasnya luar biasa itu. VIP-nya neraka. Macam di kelas terasnya surga. Di teras-teras jadilah itu. Dan kita ada kelas VIP neraka, keraknya neraka jahanam. Namun beda kita. Makanan mereka berduri, nanah, darah, itulah minuman ahli neraka. Namun beda sama beda. Nah, jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata salah satunya yang mampu asbab amal yang mampu mengantarkan kita ke dalam surga Allah itu salah satunya melakukan sholat malam. Inilah fikih sholat yang akan kita bahas pada sore ini. Kalau sebelumnya ada sholat Jumat, sebelumnya lagi sholat hari raya, sebelumnya lagi tentang sholat 5 waktu dan seterusnya. Malam hari ini kita akan membahas tentang sholat malam atau yang sering disebut dengan qiyamul lail. Qiyam berdiri, lail artinya malam. Berdiri di waktu malam untuk beribadah kepada Allah itu qiyamul lail atau sering disebut juga namanya sholat tahajud. Sholat apa jemaah sekalian? Sholat tahajud. Bayangkan jemaah sekalian, sholat sunnahnya Rasulullah SAW termasuk sholat-sholat malamnya beliau sampai seperti yang kita ketahui selama ini, bengkak kaki beliau, tumit beliau bengkak saking lamanya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Nanti alif lam mim al-Baqarah. Nanti lanjut lagi surah Ali Imran alif lam mim sampai selesai 2,5 juz, tambah lagi 2 juz kurang lebih, tambah lagi surah An-Nisa, tambah lagi Al-Maidah. Bayangkan sekali berdiri jamaah sekalian, itu Rasulullah SAW itu berjuz-juz 2, 3 sampai 4 juz sekali berdiri. Bisa dibayangkan jamaah sekalian. Maka saya pernah ada cerita dari seorang kawan yang pernah kuliah di Mesir. Ternyata orang Indonesia kalau sholat jamaah sekalian itu sholatnya sholat yang paling simpel dan paling pendek. Bayangkan jamaah sekalian 24 jam. Berapa menit 24 jam? Berapa menit jamaah sekalian? 24 kali 60 berapa? 24 kali 6. Kita hidup 24 jam sehari semalam. Sholat kita jamaah sekalian, kalau mau diukur itu berapa? Saya sering benar gitu sholat. Rata-rata 2 rakaat itu saya 3 sampai 4 menit kalau tahiyyatul masjid. 4 menitan. Tapi kalau sholat 5 waktu mungkin agak panjang. Bayangkan kalau sholat waktunya, sholat 5 waktunya maksud kami, itu kalau seandainya 1 rakaat 1 menit, berarti 4 rakaat dia hanya butuh waktu kurang lebih 4 menit. 1 kali sholat. Kalau 5, katakanlah rata-rata dia sholat 5 kali 4 berapa Pak? 20 menit.
waktunya untuk belajar. Bagaimana kita dan orang-orang yang mendirikan sholat 5 waktu saja sehari semalam sebanyak 5 waktu, itu kurang lebih kalau total hanya 20-an menit. Maka suatu waktu kawan ini yang pernah kuliah di Mesir ini bertanya, dia diajak oleh kawannya untuk sholat di tempat yang sholatnya 1 juz 1 malam, sholat qiyamul Ramadan, yaitu sholat tarawih. Kawan ini rupanya kaget, ternyata bukan hanya 1 juz lebih. Dan dilihatnya jamaah yang sholat itu, jamaah sekalian, itu banyak para masyayikh, syekh-syekh yang sudah tua-tua, umurnya yang 55 tahun ke atas. Tapi sang pemuda ini, kawan ini, ternyata dia tak kuat. Kurang lebih 1 rakaat itu 10-an menit. Kemudian dia ingin bertanya. Selesai sholat, singkat cerita, ini kawan-kawan ini bertanya sama salah satu syekh di Mesir itu. Apa kata kawan-kawan ini? Katanya, ya syekh, katanya, wahai syekh, kami ini anak muda. Masih umur kita yang masih muda, 30-an atau 20-an tahun itu masih muda. Kami ini anak muda, syekh, tapi kok nampaknya kami kurang kuat berdiri melakukan sholat 1 juz minimal 1 malam ini. Sementara syekh sudahlah tua, sudah berkorban, umur sudah tua, kuat berdiri berlama-lama. Apa resepnya? Kata kawan-kawan. Syekhnya itu cuma menjawab dengan 2 rangkaian kata. Apa kata syekh itu? Wahai syabab, ya syabab, kata syekh itu, wahai pemuda, kenapa kami yang tua-tua ini kuat sholat berlama-lama, sementara kalian yang muda sudah gelisah, tidak kuat berdirinya? Kata syekh itu, kami, katanya, berdiri melakukan sholat menggunakan iman, sementara kalian yang masih muda berdiri menggunakan badan. Artinya apa, jemaah sekalian? Ternyata kalau ingin menikmati sholat berlama-lama di hadapan Allah, itu mestinya berdiri menggunakan iman. Bukan mentang-mentang kita sehat, tapi hatinya tak kemana-mana, sana sini, galau, pengen cepat-cepat dia sholatnya. Boro-boro mau sholat malam, sholat wajib aja pengen dia cepat-cepat selesai. Nah, maka jemaah sekalian, berdirilah kita semua dalam melakukan sholat. Waktu mau sholat, berdirilah dengan iman, jangan berdiri dengan fisik. Kalau orang itu sakit, kalau dia berdiri dengan iman, maka dia akan kuat. Kalau dia sudah tua, meskipun sudah bungkuk, kalau dia berdiri melakukan sholat dengan iman, dia akan kuat. Tapi meskipun badannya kekar, badannya tegak gagah, perkasa, tapi kalau tidak berdiri dengan iman, nampaknya sholat 2 rakaat subuh itu lamanya luar biasa. Maka jemaah sekalian, berdirilah sholat itu menggunakan iman, jangan menggunakan badan. Nah, jemaah sekalian Allah SWT, dalam sholat lain pun, dalam qiyamul lain pun, kita mesti harus memasang dengan penuh iman kepada Allah Subhanahu wa taala agar mampu berdiri di waktu malam. Nah, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan sholat malam ini, sepakat para ulama, ini merupakan kebiasaan orang-orang soleh. Dijamin kesolehannya kalau orang tersebut rajin melakukan sholat malam atau tahajud atau qiyamul lail. Karena inilah kebiasaan orang-orang soleh terdahulu dan juga merupakan kebiasaan Rasulullah SAW. Maka jamaah sekalian, apa kata Allah dalam surah Az-Zariyat? Surah Az-Zariyat
dan lain sebagainya. Ada mata air. Ini menjadi. Kemudian apa kata Allah? Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Bahwa mereka dulu itu sesungguhnya mereka dulu waktu di dunia adalah orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Ciri orang-orang penghuni surga itu jamaah sekalian, kata Allah, kanu qabla dzalika minal muhsinin, qabla dzalika muhsinin. Orang-orangnya dulu waktu di dunia adalah orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Maka jamaah sekalian, Nabi dalam sabda beliau bahwa orang-orang yang betul-betul imannya itu sempurna bukan dilihat dari banyaknya dia membaca Al-Quran, bukan juga dilihat dari bagaimana dia banyaknya bersedekah, bukan. Ternyata dilihat bagaimana akhlaknya, bagaimana dia berbuat baiknya. Makanya dalam suatu sabda Nabi mengatakan, akmalul mu'minina imanan, seorang mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqan, kata Nabi, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik akhlaknya, perangainya, dan paling banyak berbuat baik. Nah, maka jamaah sekalian, ini ciri orang yang menghuni surga. Yang pertama, kanu qabla dzalika muhsinin. Dulu mereka adalah orang-orang yang banyak berbuat baik. Apapun itu jamaah sekalian. Kemudian berikutnya, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Kemudian berikutnya, mereka dulu waktu di dunia sedikit sekali tidur di waktu malam. Nah, ini jamaah sekalian yang mesti harus kita amalkan. Orang-orang yang menghuni dalam surga itu, kata Allah, cirinya dulu waktu mereka di dunia, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit tidur di waktu malam, lebih banyak menghabiskan malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun tidak sanggup seperti itu jamaah sekalian, setidaknya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Minimal setiap dari bagian malam itu ada kesempatan kita untuk menegakkan sholat tahajud. Semoga dengan itu Allah membangunkan bagi kita tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak sanggup menghabiskan malam itu dengan sholat tahajud, minimal bagian malam itu jamaah sekalian kita gunakan. Ada kesempatan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebiasaan yang kedua, senantiasa berbuat baik. Yang kedua, sedikit tidur di waktu malamnya dulu, karena banyaknya mereka melakukan qiyamul lail. Dan yang ketiga dalam surah Az-Zariyat ini ayat 15 sampai 18, apa kata Allah? Wa bil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang masuk ke dalam surga itu dulunya salah satu kebiasaan mereka, wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka waktu di dunia dulu di waktu-waktu sahur. Waktu sahur itu jamaah sekalian, kalau sekarang azannya jam berapa? Azannya misal jam 4:30. Waktu-waktu sahur yang mulai dari 3:30, mulai dari 3:30 atau jam 3, itu waktu-waktu sahur. Nah, di waktu-waktu sahur itu mereka yastaghfirun, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jamaah sekalian kebiasaan orang-orang yang memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan mereka dalam surah ini, karena mereka senantiasa banyak berbuat baik, karena mereka banyak melakukan qiyamul lail yang waktu malam, dan mereka banyak melakukan permohonan ampun kepada Allah di waktu-waktu sahur. Nah, maka jamaah sekalian, kita mesti perhatikan ini agar insyaallah nanti Allah berikan nikmat yang besar berupa surga Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Amin Allahumma amin. Yang kedua, jamaah sekalian, dalil yang kedua dulu. Ini masih keutamaan qiyamul lail. Yang kedua, Allah memuji orang-orang yang senantiasa melakukan qiyamul lail atau sholat di waktu malam.
Ini yang pertama jemaah sekalian. Dan hamba-hamba yang baik, yaitu hamba Allah yang Maha Penyayang itu cirinya yaitu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini hauna. Jadi hamba Allah yang Maha Pengasih itu cirinya jemaah sekalian, salah satunya alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, kata Allah dalam surah Al-Furqan. Mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi ini itu penuh dengan ketundukan, ketawaduan, tidak sombong. Itu satu. Maka jangan sekalian kepada Allah SWT, mereka rendah hati. Haunan di sini rendah hati. Walaupun kekayaannya melebihi yang lain, tapi dia tidak sombong. Walaupun ilmunya banyak, dia tidak sombong. Rendah hati, tetap rendah hati. Ini ciri-ciri hamba Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang dalam surah Al-Furqan. Yang berikutnya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Berikutnya, ciri berikutnya, yaitu orang-orang yang apabila disapa oleh orang-orang yang jahil, disapa oleh orang-orang yang bodoh, mungkin juga diejek, dicerca dan lain sebagainya, tapi mereka tidak membalas cercaan atau penghinaan mereka, tapi justru mereka mengeluarkan qalu salama, perkataan-perkataan yang justru memberikan keselamatan, memberikan kedamaian. Jadi kalau ada Pak Haji Abdullah ini kayaknya soleh, kayak paling banyak amal aja, misalnya dia mengatakan begitu, Pak Haji tak membalas dengan keburukan, bukan marah, tapi dia justru mengajar, ayolah kalau kita mau masuk surga bareng, ayo datang ke Majelis Nurul Islam setiap malam Senin. Begitu. Qalu salama. Siapapun yang mengejeknya, orang-orang jahil yang mencercanya, yang menyapanya, mungkin dengan ejekan-ejekan dan lain sebagainya, sindiran-sindiran yang buruk, dia justru mengeluarkan kata-kata yang menyelamatkan, kata-kata yang mengandung kedamaian. Dan berikutnya kata Allah, orang-orang yang masuk dalam ibadah Rahman, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Ini kebiasaannya jemaah sekalian, yaitu pada waktu malam orang-orang yang melalui malam harinya dengan banyak bersujud dan banyak berdiri untuk Tuhannya, untuk Tuhan mereka. Apa artinya jemaah sekalian? Orang-orang di dalam surah Al-Furqan ini yang masuk dalam kriteria hamba Allah yang disayang, yang dicintai, itu salah satunya cirinya di waktu malam mereka banyak bersujud dan banyak berdiri untuk melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jemaah sekalian. Nah, kemudian berikutnya, apa kata Rasulullah SAW jemaah sekalian? Kita sampai berapa Pak Haji? Azan jam 7 lewat 5. Lewat 10 ya, oke, lewat 10. Karena jemaah sekalian saya lihat ini banyak benar kita malam hari ini. Saya tadi keliling-keliling kelas. Ini untuk siapa? Pikir saya kelasnya. Untuk penceramah atau untuk jamaah? Ada saya lirik juga pas masuk disambut nasi uduk. Kan banyak jamaah sekalian nasi uduk. Ini dan untuk siapa lagi? Luar biasa Masjid Nurul Islam. Kita doakan, moga-moga orang-orang yang senantiasa memberi makan kepada kita semua, memberi hadiah, apapun jenisnya, ada hadiah ini, ada hadiah beras, ada hadiah apa lagi Pak Haji?
seorang muslim yang benar itu man saliman muslim min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang benar itu yang orang muslim lainnya itu selamat dari gangguan lisannya dan juga dari gangguan tangannya. Jadi menebarkan kedamaian. Orang-orang yang dekat dengan dia itu pasti merasa nyaman, merasa damai, merasa selamat, tidak terancam. Afsus salam, kata Nabi. Yang kedua apa kata beliau? Wa at'imut ta'am, dan beri makan. Beri makan kepada siapapun. Konteksnya di sini umum. Terutama memberi makan kepada orang-orang miskin, kaum du'afa. Tapi konteks di sini boleh kita saling memberi makan di antara kita walaupun sama-sama orang kaya. Enggak apa-apa. Karena ini akan menimbulkan rasa kasih sayang, ukhuwah Islamiyah yang kuat di antara kita. Wa at'imut ta'am, kata Nabi. Saling memberi makan, beri makan. Yang berikutnya apa jemaah sekalian? Wasilul arham, kata beliau, dan sambunglah tali silaturahim. Yang ketiga, wasilul arham. Yang pertama apa jemaah sekalian? Afsus salam, tebarkan salam. Pokoknya kita setiap ketemu satu sama lain jemaah sekalian, sebelum ucapan yang lain, sebelum pertanyaan yang lain dimulai, maka ucapkan pertama kali bertemu dengan ucapan salam. Insya Allah dia dapatkan kunci surga ini. Yang kedua, wa at'imut ta'am, rajin memberi makan. Yang ketiga, wasilul arham, rajin dia bersilaturahim. Yang keempat jemaah sekalian, apa kata Nabi? Wassallu bil laili wan nasu niyam, kata beliau. Salatlah kalian di waktu malam tatkala manusia itu sedang tidur. Kan waktu malam manusia banyak tertidur. Jam berapa jemaah sekalian? Kira-kira jam 3, jam 4 banyak orang lagi tidur. Banyak mereka lagi tidur dibandingkan bangun. Salatlah di waktu malam, kata Nabi. Wan nasu niyam, dan manusia banyak yang tertidur. Maka kalau bisa dia mengamalkan 4 ini jamaah sekalian. Satu, dia rajin mengucapkan salam, menebarkan salam. Yang kedua, dia rajin memberi makan. Yang ketiga, dia rajin bersilaturahim. Yang keempat, dia rajin melakukan sholat di waktu malam. Apa kata Nabi? Tadkhulul jannata bisalam, kata beliau. Maka kamu, kata Nabi, kalian semua jika mampu mengamalkan 4 ini, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk ke dalam surga penuh dengan keselamatan. Insyaallah jemaah sekalian, kita doakan yang memberi makan malam ini dan malam-malam sebelumnya serta malam-malam yang akan datang dalam kajian-kajian kita, semoga dia mendapatkan kunci dari kunci-kunci surga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadkhulul jannata bisalam, kata Nabi. Maka orang yang melakukan sholat malam, kemudian silaturahim dan juga memberi makan serta menebarkan salam, masuk dalam surganya Allah yang penuh keselamatan. Nah, makanya mas sekalian, satu lagi setelah itu ada tanya jawabannya. Oke, kita masuk ke tanya jawab. Satu lagi jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Salman Al-Farisi? Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil qiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum wa maqrabatun lakum ila rabbikum wa manhatun 'anil ismi wa maghfiratun lis-sayyi'at wa maqradatun lid-da'i 'anil jasad." Kata Rasulullah SAW, hendaknya kalian harus melakukan qiyamul lail, karena qiyamul lail itu adalah sunnah orang-orang yang soleh sebelum kalian. Sarana mendekatkan diri kepada Allah, penghapus dosa-dosa, pencegah dari perbuatan dosa, dan juga pengusir dari penyakit hasad. Jadi jamaah sekalian, kalau orang itu ada yang hatinya susah menerima kelebihan orang lain, susah menerima kebaikan orang lain, maka salah satu cara menghapus hasadnya itu, cara menghapus dengkinya, cara menghapus irinya, salah satunya dengan memperbanyak sholat malam. Maka dia akan terobati jiwa-jiwa yang seperti itu. Allah a'lam bishawab jamaah sekalian. Ini kita baru masuk keutamaan qiyamul lail. Insyaallah nanti kita sambung di pertemuan
pertemuan yang akan